Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Humaira Arven, NIM 1803 1114 dari kelas Pendidikan Biologi D. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teknik PCR atau Polymerase Chain Reaction. Silahkan. Nah, genom manusia itu terdiri dari 3 miliar pasang DNA, pasang basa DNA. Nah, para saintis umumnya mengisolasi segmen atau bagian tertentu DNA pada jumlah yang sangat besar. Segmen ini dapat berupa potongan kecil dari genom. Jadi untuk melakukan eksperimen ini, kita butuh banyak salinan dari segmen-segmen ini. Nah, ini sel, ada inti sel. Dalamnya ada DNA. Nah, ini banyak sekali DNA. Nah, jadi PCR atau polymerase chain reaction ini dapat menghasilkan 100 miliar salinan yang identik dan spesifik dari urutan DNA. Nah, untuk memulai atau melakukan reaksi PCR ini, kita butuh DNA yang sudah diekstrak dari sel. Karena tujuan PCR ini adalah membuat salinan DNA yang lebih banyak, maka kita tidak butuh banyak DNA. Jadi kita bisa mengambilnya dari sampel yang kecil seperti darah, kulit, air liur, atau rambut. Nah, jadi kita mulai dengan memindahkan ekstrak DNA ke dalam tabung khusus PCR. PCR ini bekerja dengan memanaskan dan mendinginkan larutan secara berulang-ulang. Jadi tabungnya itu didesain khusus sehingga panasnya itu dapat merata, distribusinya dapat merata. Nah, jadi kita ambil ekstrak DNA tadi, lalu kita pindahkan, lepaskan. Nah, selanjutnya, kita tambahkan primer 1 ke dalam tabung PCR. Primer ini akan menempel pada untai DNA pada ujung segmen yang ingin kita salin. Jadi, si primer ini dia akan menempel secara spesifik pada untai DNA sesuai dengan urutannya. Jadi, tidak akan salah dalam mengcopy atau menempelnya. Nah, jadi ini primernya kita ambil. Lalu kita masukkan ke dalam PCR, tabung PCR tadi. Nah, sekarang kita menambahkan primer 2 yang akan menempel pada tempat kedua. Nah, ini merupakan primer 2. Lalu kita ambil, kita pindahkan ke dalam tabung PCR. Nah, selanjutnya kita menambahkan nukleotida ke dalam tabung PCR. Nukleotida ini adalah basa-basa A, C, G, T yang akan menyusun kode-kode DNA. Nah, susunan inilah yang akan digunakan untuk membuat miliaran salinan DNA. Jadi ini adalah nukleotidanya, kita ambil dengan menggunakan mikropipet, pindahkan ke dalam tabung PCR. Terakhir, kita menambahkan DNA polimerase ke dalam tabung PCR. Molekul DNA polimerase ini akan bekerja sebagai mesin kecil yang membaca kode-kode DNA dan melekatkan pasangan-pasangan nukleotida tersebut untuk membuat salinan DNA. DNA polimerase ini telah dipilih sehingga dia dapat menyesuaikan dengan panas tinggi pada reaksi PCR ini. Oke, jadi selanjutnya, nah ini merupakan DNA polimerase-nya, kita ambil, pindahkan ke dalam tabung PCR.
Nah, sekarang tabung DNA ini sudah berisi dengan komponen-komponen yang dibutuhkan, maka kita letakkan tabung ke dalam DNA thermal cycler atau mesin PCR. Mesin inilah yang menaik atau menurunkan suhu dengan tepat dan cepat. Nah, perubahan suhu inilah yang menyebabkan PCR bekerja dengan baik atau bekerja dengan sesuai. Jadi, kita keluarkan tabung PCR dan kita pindahkan ke dalam thermocycler. Lalu, tinggal diklik tombol on-nya. Nah, inilah yang terjadi di dalam thermocycler. Nah, ini merupakan target sequence kita yang diwarna ini. Nah, jadi kita akan menyalin bagian ini, jadi dia akan panjang, jadi kita ambil yang bagian kecil ini. Nah, thermal cycler ini akan menaikkan suhu sampai 95 derajat Celcius. Pada suhu ini, DNA double helix akan berpisah dan menghasilkan dua molekul untai tunggal DNA. Next. Nah, jadi dia udah berpisah kan? Jadi, setelah berpisah, suhunya akan diturunkan menjadi 50 derajat. Pada suhu ini, molekul untai tunggal DNA secara alamiah akan mencari pasangannya. Nah, primer yang kita tambahkan tadilah yang akan menjadi pasangannya dan mencegah menjadi pasangannya masing-masing dan mencegah untai tunggal DNA ini bergabung atau berpasangan kembali. Next. Nah, lalu kita menaikkan suhunya menjadi 72 derajat, di mana dia akan mengaktifkan DNA polimerase. Ketika DNA polimerase ini menemukan sebuah primer, maka dia akan mengikat sebuah DNA untai tunggal dan menambahkan nukleotida ke dalam untai. Nah, proses ini akan berlanjut sampai akhir ujung dan dia akan jatuh. Nah, cycle yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini merupakan cycle 2. Kita akan melakukan 3 tahap yang sama seperti yang kita lakukan pada cycle 1 tadi. Nah, ini suhunya akan turun, maka primer akan menempel dan temperaturnya akan naik lagi sehingga DNA polimerase dapat mengcopy untai tadi. Selanjutnya ke cycle yang ketiga. Pada siklus yang ketiga ini, produk atau bagian yang kita inginkan akan berpisah dari bagian yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya juga dilanjutkan pada siklus-siklus selanjutnya, maka bagian atau fragmen yang kita inginkan ini akan bertambah banyak. Next. Nah, jadi pada siklus keempat, nah, itu akan terdapat 8 fragmen yang berisi untai DNA yang kita inginkan. Selanjutnya pada siklus kelima, nah, kita sudah mendapatkan 22 fragmen yang berisi target untai yang kita mau atau yang kita inginkan. Dan hanya 10 salinan yang panjang. Selanjutnya, setelah 30 siklus, maka terdapatlah lebih dari 1000 miliaran fragmen yang berisi untai target kita atau untai yang diinginkan dan hanya 60 kopi yang lebih panjang, molekul yang lebih panjang.